Hello and what's up Motojikis. Sekarang kita sudah bersama dengan Daihatsu All New Taft Reborn tahun 2022. Iya, kalau kalian mendengar nama Taft, kalian pasti teringat sebuah SUV yang cukup legendaris pada masanya. Durable, rugged, compact, dan serba bisa. Tapi Taft terbaru yang generasi sekarang seperti ini, itu sudah berubah total gitu ya. Dia menjadi K-Car yang sangat imut, berdesain tetap maco. Penasaran? Dan juga mobil ini sekarang udah resmi masuk Indonesia dan pengen nantangin Suzuki Jimny. Iya, karena memang sama-sama K-Car, jadi dia bisa banget. Apalagi mobil ini juga all-wheel drive. Jadi walaupun dia kecil, jadi lumayan capable untuk light off-road. So kayak apa sih Daihatsu Taft terbaru yang udah lama dinanti oleh para Taft enthusiast? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Otojangkis, biar kalian gak kalah sama Taft Reborn, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo lebaran 2022 15% off spesial buat para Otojangkis dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomend Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di jasnya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior kini imut karena ia menjelma menjadi K-Car, namun tenang karena ia tetap mendapat styling ala SUV yang membuatnya tampil boxy, macho, dan ala-ala off-roader. Nah Otojangkis, Daihatsu Taft Reborn alias All New Taft tahun 2022. Iya, mungkin kalian sempet atau pasti udah pernah denger lah ya di Indonesia nama Taft. Dia adalah sebuah SUV yang sinonimus dengan sebuah mobil kompak namun sangat-sangat capable untuk dibawa off-road gitu ya. Namun seperti layaknya Rocky juga yang generasi terbarunya itu berubah jadi compact SUV, si Taft ini itu malahan lebih ekstrim lagi. Iya, karena kalau yang dulu Taft itu kan lebih manly, besar, dan lebih kesannya kayak wah rugged banget kayak gini gitu ya. Namun sekarang Taft terbaru telah berubah wujudnya dan masuk ke kategori K-Jidosha, iya, atau K-Car gitu ya. Seperti yang kemarin kita review K-Car, kita pun udah pernah review Honda N1 sebelah sini dan juga Honda N-Box Custom di bagian sebelah sini. K-Car merupakan kategori mobil khusus di Jepang yang memberikan keringanan kepada para ownernya. Plat nomornya pun berbeda, dia berwarna kuning, dan kalau kalian pakai K-Car di Jepang memang ada keringanan pajak dan lain-lain sehingga mobilnya sangat populer di Jepang sana, terutama di Jepang kan sekarang udah rame, padat, banyak gang kecil. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bro Michael dari JDM CBU Cars yang udah ngizinin kita untuk mulai si Daihatsu All New Taft ini langsung Otojangki. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini, kalian bisa check out Instagramnya JDM CBU Cars sebelah sini atau kontak CP-nya di bagian bawah sini. Karena JDM CBU Cars itu melayani pembelian segala macam mobil-mobil
yang JDM alias dari Jepang. Kalian pengen TAF bisa, kalian pengen Tanto bisa, kalian pengen Koppen bisa. Kebetulan di sini juga lagi ada ya, Daihatsu Koppen Robe. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar proposisi yang sangat menarik banget. Dan ini pun masuk ke Indonesia pertama kali itu dibawa oleh JDM CBU Cars. Jadi sangat-sangat luar biasa gitu. So thank you Bro Michael. Nah sekarang kita bahas si all new TAF ini mulai dari eksteriornya yang memang berubah cukup signifikan dari belakang seperti biasa. Kayak yang gue bilang, ukuran dimensinya itu khas banget dengan sebuah K-car gitu ya. Dia kecil dan imut-imut namun dalamnya memang terasa lega. Formulanya sangat-sangat K-car banget. Dia mengkotak, boxy, tetap mempertahankan styling ala SUV yang membuat TAF begitu digemari di seluruh dunia. Dari atas, antena dia modelnya short pole kayak gini karena memang K-car tuh nggak zaman pakai shark finan gitu ya. Dia lebih pantas kayak gini, terlihat lebih imut dan mirip RC. Dan di bagian atas ini, dia nggak ada integrated roof spoiler karena memang dia nggak butuh. Dia mempertahankan bentuk yang boxy sehingga mobilnya terkesan tough dan tangguh. Dan di sini pun ada kecerutan. Kaca sudah ada defogger juga, termasuk brake stop lamp LED di bagian sini dan wiper pun sudah rapi. Nah, di bagian belakang sini, memang TAF yang diimpor oleh JDM CBU Cars ini memiliki styling kit yang berbeda dibandingkan TAF-TAF yang ada di importir umum lainnya gitu ya. Sebut saja ini ada kayak black package atau sesuatu kayak gitu. Makanya udah ada garnish-garnish seperti ini yang membuatnya tampil lebih stylish. Ini pun dia full chrome kayak gitu ya, tapi chrome-nya nggak yang terlalu silau, jadi cukup oke. Termasuk ada efek-efek kayak baut-baut efek kayak gini, lagi-lagi menekankan kesan rugged dan maconya. Kemudian di bawah, bumpernya memang dibuat ala SUV, jadi agak kayak ngambang, agak tinggi gitu. Karena kan mobil ini juga berpenggerak all-wheel drive. Makanya walaupun dia K-car, tapi dia masih capable lah buat kalian bawa light off-road. Dan dia masih bisa dikit-dikit menyaingi Suzuki Jimny K. Kalau yang masuk ke Indonesia kan Suzuki Jimny White gitu ya. Kalau yang K sebenarnya bisa head-to-head sama ini. Dan untuk ukuran safety, ada 2 titik parking sensor yang disematkan rapi di bagian sini, termasuk udah ada kamera mundur juga yang disematkan di bagian sebelah sininya. Namun, seperti layaknya K-car kebanyakan yang masuk Indo, dia kan audio loss. Jadi memang dia belum ada head unitnya, tapi udah ready. Jadi kalau kalian pasang head unit, tinggal konekin kabel-kabel dan kamera ini pun langsung menyala. Kemudian, tail lightnya juga sama. Jadi dia desainnya tuh memang cukup simple ya kayak gini, tapi dibuat ngeblocky gitu. Kayak soalnya kotak-kotak tangguh dan maco banget, industrial banget gitu. Dia ada desain yang kesannya itu kayak kotak-kotak gini ya. Dan dia pun sudah LED untuk lampu seja dan lampu remnya. Dia 3 blok LED di bagian sini, walaupun memang untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih bola biasa. Siluet bagian sampingnya itu lumayan terlihat berbeda dibandingkan K-car kebanyakan yang tall box design gitu ya. Contohnya seperti yang kemarin kita review yaitu Honda N-Box Custom, itu kan tinggi banget gitu kan supaya headroom di dalam terasa lebih lega. Tapi tidak di TAF ini. Untuk mempertahankan siluet sebuah SUV yang proporsional, atapnya dibuat proporsional jadi nggak tinggi-tinggi amat, tapi di dalam tetap lega kok, jadi kalian nggak perlu khawatir. Termasuk ini juga, kalian bakal langsung kelihatan ya. Karena jika dulu TAF itu adalah sebuah SUV 3 pintu, sekarang selain dia mengecil menjadi K-car, juga menjadi jauh lebih praktikal berkat adanya 2 pintu di belakang sini. Jadi kalau kalian pengen bawa 4 orang, nggak perlu turun-turunin jok depan gitu ya, dorong-dorong, langsung bisa ada pintu di bagian sini yang bukaannya pun cukup lega. Nah, karena dia sebuah SUV juga, di atas ini tentunya ada roof rail, dan ini pun besi. Jadi beneran bisa kalian pakai, nggak cuma buat fashion doang. Dan roof rail ini lucu ya, karena dia nggak full kayak kebanyakan mobil. Dia cuma sampai tengah sebagian sini aja. Kenapa? Karena di bagian depan sini, dia ada panoramic fixed glass. Iya, jadi makanya roof railnya mentok sampai tengah sini, tapi tetap dikasih, jadi lucu banget kesannya kayak pakai bando. Termasuk, ini pun udah ada aksesoris OEM talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Dan tentunya karena dia ada black packagean kayak yang gue bilang di belakang, di bagian door handle sini, selain dia sudah grip type, ada smart keyless entry juga, dia door handle-nya warna kayak gunmetal metalik gitu ya. Jadi benar-benar kesannya tuh maco dan ruggednya tuh dapat banget. Sekaligus di bagian samping sini, berlanjut dari bumper belakang, ada side body cladding yang over fender gede banget kayak gini. Itu gede banget kan, langsung nyambung sampai ke pintu. Termasuk di bagian sininya ada aksen desain berlogokan TAF. Iya, jadi di bagian samping pun orang langsung tahu kalau ini adalah Daihatsu TAF yang terbaru. Berlanjut ke bagian side skirt yang juga scratchy plastik kayak gini. Jadi kalau kalian pengen off-road, ini pun jadi protektor untuk bagian bawahnya juga. Spion, dia nggak di-mount di pillar, dia di-mount di body, ditarik ke belakang sedikit sehingga bagian blind spot sini bisa lebih minim karena kan ini tegak banget gitu kan. Termasuk spionnya, sama kayak door handle-nya, dia warnanya tuh kayak
dark gun metalik kayak gini, jadi kesannya tuh gahar. Dan ini pun sudah electric retract, auto retract, dan sudah electric adjustment. Plus untuk lampu seinnya, dia tidak dimount di bagian spion sini. Supaya kesannya retro, dia dimount di bagian fender sebelah sininya kayak mobil tahun 90-an. Lagi-lagi ngebahas soal kaki-kaki, di sini juga hadir aksen dari black package-an yang ada di brosur TAF gitu ya. Kalau di Jepang sana kan banyak optionnya, ini tuh ada. Jadi pertama-tama untuk tipe sendiri, ini kan TAF yang tipe G, jadi udah merupakan tipe yang atas, dia udah nggak pelek kaleng lagi, tapi dia sudah pelek alloy yang seperti ini gitu ya, ring 15 inci. Tapi karena package-an itu, peleknya ini tidak warna silver kayak TAF yang biasa, tapi dia warna gunmetal kayak gini sehingga membuat lagi-lagi aksennya lebih gahar. Desainnya pun cocok banget sama bodinya gitu ya, karena dia tegas banget, dia palang 6 kayak gini, tebel-tebel, kesannya tuh macho dan sterak banget. Termasuk, kayak yang gue bilang, ini ring 15 inci dibalut dengan ban Yokohama Blue Earth dengan ukuran 165/65R15. Pengereman di depan cakram, di belakang tromol masih cukup normal di kelas seperti ini, tapi untuk urusan teknologi dan kecanggihan, K-Car Jepang nggak usah diragukan lagi, karena mobil ini hal seperti ABS, EBD, BA itu udah standar, vehicle stability control, traction control gitu udah ada. Bahkan karena mobil ini udah ada advanced safety assist, itu kayak sistem radar-radarannya Daihatsu, dia pun udah bisa auto emergency braking, ada lane departure warning, dan lain-lainnya. Jadi udah canggih banget safety-nya. Desain yang sangat terinspirasi dari TAF yang lama itu ada di bagian fascia depan dari si all new TAF Reborn ini. Iya, karena pertama-tama dia serba menyiku ya, mulai dari kap mesinnya dia flat banget, sampai bagian depan sini langsung terjun ke bawah, jadi bentuknya itu benar-benar boxy layaknya TAF yang generasi lawas. Dari desain overallnya juga, dari bagian grillnya sini, dari bagian lampunya, bumpernya yang lumayan besar, itu pun terinspirasi dari desain-desain TAF lawas gitu ya. Dan karena lagi-lagi TAF ini merupakan unit yang ada special package-nya, bagian grillnya ini berbeda dengan TAF yang ada di importer umum lainnya yang polos, ada logo Daihatsu dengan logo TAF di bagian sini. Sekarang dia full dark chrome di bagian sini, ada vertical slats kayak gini, jadi benar-benar kesan SUV itu dapat banget. Dan logo depan sini bukan logo Daihatsu, tapi logo TAF yang gede dan bold banget sehingga terasa sangat-sangat in your face. Lagi-lagi dengan aksen-aksen kayak baut-baut gitu yang kesannya itu maco banget. Bumpernya sama kayak di belakang, dia ada aksen body color di bagian tengahnya yang cukup besar sehingga kesan itu premium, namun ada di bagian fender sini yang langsung nyambung ke bagian bumper depannya itu scratchy plastik yang menjadi corner protector juga, sekaligus di bagian depan sini juga ada underguard juga gitu ya, yang semuanya masih hitam scratchy plastik biasa. Dan untuk urusan safety juga di bagian depan sini tetap dikasih 2 buah corner sensor, jadi udah oke banget. Termasuk lampuan untuk bagian depannya dia berbeda dengan yang belakang, karena yang depan dia sudah full LED semua. Mulai bagian bawah sini fog lamp, dia sudah projector LED, nice banget. Dan di atas lampunya itu modelnya C-shape, dan dia desainnya nge-mimic desain taillights yang ada di belakang dengan 3 buah blok LED di bagian sampingnya. Ini pun 3 buah blok LED-nya tuh kayak kesannya tuh maco banget gitu ya, jadi kayak ada 3 garis gitu yang menjadi lampu senja juga. Termasuk untuk bagian low beam dan high beam, dia menjadi satu di bagian kristal multi reflektor di bagian sininya, serta lampu seinnya juga berpendar seperti Daihatsu baru yang ada di Indonesia, seperti Rocky maupun Xenia. Dan kerennya lagi, lampu ini dia sudah ada corner lights. Iya, jadi kalau kalian belokin setir, dia ada lampu khusus yang menyinari ke bagian samping, sehingga kalau kalian pakai ke tempat yang sempit ataupun off-road-off-roadan malam-malam gitu, itu nggak ada blind spot yang gelap gitu ya. Jadi cukup luar biasa lah. Termasuk kalau kita lihat bagian atas ini, ada stereo kamera, karena kan memang mobil ini sudah lumayan canggih juga karena udah ada sistem semacam TSS, tapi kan karena ini Daihatsu jadi sebutannya kayak ASA gitu ya, kayak Advanced Safety Assist, udah ada Adaptive Cruise Control, udah ada Auto Emergency Braking, udah ada Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist. Jadi dia kecil-kecil, off-roadable karena AWD, dan juga lumayan canggih. Dan secara overall, desain dari si Daihatsu TAF All New tahun 2022 ini menurut kita memang beberapa owner TAF yang dulu itu ngeliat ini agak syok gitu ya, karena kayak what happened gitu kan, kenapa TAF jadi kecil, jadi kayak bonsai gini gitu kan. Tapi menurut kita ini adalah sebuah strategi yang cukup unik, karena kan sekarang orang rata-rata downsizing, SUV pun mengecil, dan orang-orang yang pengen beli mobil terjangkau pengennya SUV. Jadi terciptalah mobil seperti ini, SUV, K-Car, all-wheel drive, namun membawa heritage dari desain yang sangat-sangat legendaris. Interior terasa sangat lega khas dengan sebuah K-Car dan dipenuhi dengan aksen yang membuatnya tampil ala off-roader maco seperti jok bermotif camo dan dashboard dengan aksen orange.
Nah, Tojekis, pas kalau masuk kalian sambut dengan pintu yang beratnya memang terasa khas banget dengan mobil CBU Jepang. Walaupun dia kecil, terasa sturdy dan berat gitu ya. Walaupun pintu ini terasa lumayan tipis. Lagi-lagi, kei-car itu cukup normal karena kan pengen maximize space di dalam. Dan masuknya juga cukup rendah gitu ya lantai, jadi kalian nggak perlu naik tinggi-tinggi. Walaupun ground clearance mobil ini itu sebenarnya untuk ukuran sebuah kei-car itu cukup tinggi, 190 mm. Jadi masih bisa sedikit-sedikit diajak light off-road lah. Oke. So, begini aja guys interior dari si Daihatsu TAF Reborn tahun 2022. Sebelum kita bedah desain, fitur, dan lain-lain, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah racing untuk subscribe ke channel Soto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di @laknats_aj untuk info terbaru dan review mobil unik seperti ini. Oke, seperti biasa, kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang terasa sangat familiar ya, kuncinya seperti ini. Jadi kuncinya memang khas dengan kunci keyless Daihatsu zaman sekarang, sama seperti kunci Race Rocky juga gitu ya. Jadi ya sangat-sangat familiar. Ada 2 tombol doang, tombol locknya logo Daihatsu-nya dan tombol unlocknya di bagian sini. That's it, sesimpel itu. Nah, tentunya sudah keyless, ada engine start stop button di bagian kanan sini. Kita pengen dengar mesinnya dulu kan, 660 cc turbocharged kayak apa, foot on the brake. Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal roda perpacu, memang mesin dari si Daihatsu All New TAF ini terbatas oleh regulasi kei-car yang mentok di 660 cc. Kodenya KFDET Inline 3 DOC Turbocharged. Tenaganya 63 HP yang juga terbatas regulasi kei-car dengan torsi 100 Nm yang dimit ke transmisi CVT berpenggerak 4-wheel drive. 0-100 tuntas dalam 15 detik. Memang gak kenceng, tapi kan bukan buat tujuannya kenceng-kenceng. At least mobil ini sangat irit. Konsumsinya bisa mencapai 1:25. Oke lah buat harian. Oke, lanjut untuk bahas interior dari si Daihatsu All New TAF. Mulai dari build quality and materials, memang sesuai dengan kelasnya. Kei-car kan bukan mobil mewah maupun mahal, jadi di sini masih full dengan hard plastik semua. Tapi menurut gua, justru untuk SUV seperti ini tuh udah pas banget. Karena kan kalian pasti bawa mobil ini untuk kegiatan outdoor, untuk rugged gitu ya. Finishing plastik-plastik seperti ini pasti akan lebih durable, layaknya Jimny juga yang masih full plastik yang merupakan rival mobil ini. Termasuk yang kita suka juga secara build quality dan fit and finish itu khas banget dengan mobil Jepang. Jadi kayak minim panel gap, semuanya tuh rapi dan gak ada yang kayak plastik-plastik tajam yang mungkin kalian temukan di beberapa mobil yang CKD. Dan di sini juga khas dengan kei-car, banyak banget open storage. Pertama-tama di bagian depan passenger sini ada open storage yang gede banget, bisa kalian taruh beberapa hal di bagian sininya, dan ada cup holder untuk bagian passengernya juga. Dan kalau kalian lihat, karena ini TAF yang tipe G gitu ya, yang tipe atas, interiornya berlabur dengan aksen-aksen berwarna orange. Kalau kata Daihatsu, aksen orange agak-agak koper kayak gini menambah kesan macho di bagian interiornya. Dan memang ya jadi kesannya lebih lively gitu ya, nggak terlalu polos. Termasuk desainnya, kayak ventilasi AC-nya di sini, di bagian tengah sini itu ada kayak XX kayak gini yang terinspirasi dari botol Jerrycan gitu ya, jadi kurang lebih seperti itu. Bagian sini, glove box, belum soft opening, tapi dia cukup dalam dan ada dual tier di bagian atas ini buat menyimpan dokumen, udah cukup oke. Dan ke bagian tengahnya, tentu layaknya rata-rata kei-car yang CBU Jepang masuk Indonesia, itu kan head unitnya nggak bisa dipakai karena kan rata-rata sandi rumput dan ada navigation khusus Jepang. Makanya di sini dia audioless, iya. Tapi udah ada kabel-kabel kayak gini segala macam, contohnya ke buat reverse kamera gitu-gitu ya. Jadi kalau kalian pasang head unit sendiri, itu bisa langsung dikonekin dan langsung nyala, seperti itu. Nah, ke bawah lagi, seperti juga layaknya beberapa kei-car kebanyakan, bagian center console dari kei-car itu terkesan lucu banget ya. Jadi kayak nggak kayak mobil kebanyakan gitu. Ini menyatu semua di bagian sebelah sini, mulai dari lubang AC. Lubang AC-nya pun lucu, karena lubang AC sebelah kiri dengan sebelah kanan itu beda. Yang satu horizontal, yang satu vertikal gitu. Jadi desainnya tuh kesannya tuh sangat industrial dan agak abstrak. Di tengah ada tombol hazard, dan ke bawah sini ada panel untuk climate control-nya. Climate control punya display sendiri di bagian sini berwarna putih dan dia pun sudah cukup lengkap gitu ya. Jadi dari bagian sebelah kirinya, dia ada untuk fan speed di bagian sini. Dan di bagian tengahnya ada untuk temperature. Kalau kita naikin, dia bisa all the way sampai tembus 30 derajat Celcius, yang artinya dia masih ada heaternya. Dan di bagian tengah sini pun udah ada auto climate function, jadi udah oke. Dan tentunya arah sembur pun sudah lengkap.
kepala kaki, kaki aja, kaki dan front defogger pun ada, dan balik ke kepala lagi. Dan sini pun ada shortcut untuk front defogger dan rear defoggernya, seperti itu. Ke bawah lagi, nah ini ada beberapa amenities. Pertama-tama ada heated seats. Iya, dari kemarin kita review K-Cars tuh nggak ada yang pakai heated seats, ini udah ada untuk passenger dan untuk driver. Jadi dua-dua kursi depan tuh ada, dan ada 12 volt socket juga di bagian sini buat kalian nyolok sesuatu, dan di bawahnya langsung ada USB charging port yang kalau kalian ngecas tuh tinggal langsung colok sini aja, bawa kabel, nggak perlu adapter lagi. Nah, ke bagian kanannya kita masuk ngebahas bagian shifternya. Shifternya sudah dilapis kulit di bagian grab handle-nya sebelah sini, dan dia pun straight shift gitu ya. Jadi P, R, N, D, ada S dan ada B. Iya, jadi ada untuk kayak sport dan ada untuk kayak mode braking gitu di bagian sini. Ini mungkin berfungsi juga sebagai kayak semi-semi low gear gitu ya. Jadi kalau kalian lagi light off-road itu bisa masuk mode ini gitu ya, supaya dia bisa diajak crawling ringan. Ke bawah lagi, ini model konsol tengah sini tuh kayak agak semi high console gitu, tapi di sini perfect banget buat kalian taruh handphone. Dan ada hal menarik juga. Kenapa? Karena di bagian tengah sini itu ada aksesoris official genuine dari Daihatsu untuk mengubah ini menjadi wireless charger. Jadi benar-benar kalian tinggal taruh handphone di sini, wireless charging. Ini tuh pas banget desainnya, sangat-sangat enak banget. Dan ke belakang lagi, tentunya sistem parking brake dari mobil ini sudah electric parking brake. Iya, jadi udah canggih, standar semua K-Car zaman sekarang gitu ya, dengan auto hold juga, really nice. Walaupun memang ke belakang sini dia udah nggak ada apa-apa lagi gitu ya, jadi udah molos begini aja, cukup terkesan minimalis. Joknya ini juga kita cukup suka banget karena desainnya tuh kayak camo army gimana gitu, yang kesannya tuh sangat-sangat macho dan manly banget. Jadi dia dual tone, bagian pinggirnya tuh fabric mesh kayak gini dengan desain camo yang bermotifkan honeycomb di bagian tengahnya kayak gini. Stitchingnya pun sama kayak bagian aksen di dashboardnya, jadi warna orange, jadi kesannya tuh bener-bener lively dan punchy banget. Pengaturan joknya memang semua masih manual, tapi dia sudah lengkap, udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan udah ada seat height adjuster model pompa. Dan yang gua rasakan memang dibanding K-Car lain, posisi mengemudi dari si TAF ini itu dibuat lebih tinggi gitu ya. Jadi kalian ngeliatnya tuh agak-agak semi commanding, berasa kayak bawa SUV, nggak berasa kayak bawa city car ataupun MPV yang kalian rasakan di K-Car lainnya. Setir sudah dilapis kulit, dia palang 3 seperti ini. Pengaturan di sini pun masih manual, tapi dia sudah bisa tilt, walaupun belum bisa teleskopik kayak kebanyakan K-Car, tapi itu masih normal lah ya. Setirnya memang desainnya mirip-mirip kayak setir Daihatsu pada umumnya gitu ya. Ada aksen silver di bagian kanan kirinya, 3-spoke seperti ini. Suara klaksonnya seperti ini masih cupu, perlu diganti. Termasuk untuk tombol-tombolan, dia juga udah lengkap. Di bagian kiri ada audio steering switch mulai dari mode, seek track, volume, Bluetooth teleponi, dan voice command. Termasuk ada tombol untuk mengatur MID-nya. Di bagian kanan ada tombol untuk cruise control, yang tentunya cruise control ini sudah adaptive cruise. Ya, jadi udah oke banget gitu ya. Dan kalau kita lihat MID-nya, ada door ajar dan ada steering angle sensor. Jadi kalau kalian belok itu langsung kelihatan di situ kalau bannya tuh lagi belok berapa derajat kayak kebanyakan Toyota dan Daihatsu modern. Dan kalau kita cycle, ini pun MID-nya desainnya tuh mirip banget kayak desain MID Xenia terbaru ya. Mirip banget menurut gua bahkan. Jadi di sini ada bahasanya masih tentu sandi rumput semua. Jadi ini nggak bisa ada bahasa Inggrisnya ya, nggak bisa kalian ganti gitu. Semuanya masih JDM. Dan sini ada kayak rata-rata consumption, ada sisa range, ada rata-rata speed, ada average driving time, ada time something gitu ya, ada analog clock, tanggal, dan ini untuk sistem cruise controlnya. Kalau kita nyalain, oh ini harus dalam keadaan jalan, tapi kalian bisa ngatur gini ya tuh jaraknya, karena memang ini sudah adaptive cruise dan nice banget, kita suka. Dan seperti itu. Dari sini pun bawah ada tombol trip untuk trip A, trip B, dan odometer, dan ada power button yang artinya mobil ini ya udah punya drive mode, walaupun drive mode-nya cuma satu, power mode doang kayak kebanyakan produk Astra lainnya. Wiper dia belum auto, tapi lampunya sudah auto, dan di bagian tuas lampunya sini tuh ada yang interesting, ntar gue jelasin kenapa. Di bagian sebelah kanan ada cup holder lagi untuk bagian driver, dan di bagian bawahnya selain engine start button juga ada beberapa tombol untuk mematikan safety dari mobil ini. Ada auto emergency braking bisa dimatiin, vehicle stability assist bisa, parking sensor, dan tentunya mobil ini udah ada idling stop juga. Jadi mesinnya yang udah kecil bisa dibuat lebih irit lagi. Door trim dia full dari atas ke bawah, warnanya hitam lekam semua, dan memang door trimnya terasa cukup minimalis dan industrial. Nggak ada fitur apa-apa di situ, cuma ada satu aksen chrome untuk pembuka pintunya aja.
Tapi at least power window udah lengkap sampai belakang, dan di bawahnya ada untuk tempat bottle holder dan door pocket di bagian belakangnya. Simple banget. Ke atas, kacanya ini dia gua rasa sih belum elektrokromatik karena dia tipis, nggak tebel gitu ya, tapi nggak ada day night view. Jadi kayak masih ya udah begini aja gitu loh. That simple. Dan di overhead console sini ada 2 buah lampu baca yang dua-duanya masih bohlam, tapi yang lucu di bagian sini pun ada seatbelt indikator untuk rear passenger. Jadi ketahuan di belakang siapa yang belum pakai seatbelt kanan atau kirinya. Dengan 2 buah sun visor yang udah ada card holder di masing-masing dan udah ada kacanya walaupun dia belum ada lampunya. Dan yang bikin terasa lega di interior TAF ini kan memang TAF dia full black ya, sampai headlinernya pun hitam. Kalau tertutup pasti kan kerasa claustrophobic gitu kan, tapi dia sudah ada panoramic fixed roof yang gede banget. Memang ini nggak bisa dibuka, jadi udah fix gini aja. Tapi kalau kalian lihat, ini tuh belahnya tuh gede banget gitu ya. Jadi memang ini lebih besar dibandingkan sunroof pada umumnya, yang memberikan kesan lebih cerah dan lebih lega di interiornya serba hitam dan maco ini. Nah, kemudian di bagian tengah sini, kalau kalian lihat emang ini desain joknya tuh nggak bench seat kayak kebanyakan K-car gitu ya. Tapi di bagian tengah sini pun kalian bisa turunin ada armrest yang fabric semua juga gitu, dan armrest ini ada tempat penyimpanannya, bisa kalian buka seperti ini gitu ya. Dan ya dalamnya sih tempat penyimpanan yang biasa aja. Nah, masuk ke baris kedua, pintunya memang terbukanya tuh khas dengan K-car. Dia cukup lebar walaupun tidak 90 derajat, tapi ini aksesnya udah terasa sangat lega dan sangat enak banget. Termasuk kalau kalian lihat, itu ada yang sangat menarik di bagian belakang sini. Kenapa? Karena warna interior di belakang dan di depan itu belang. Ya, jadi kalau kalian depan kan dia serba hitam gitu sampai door trim hitam. Di belakang sini dia light gray. Dari joknya tuh light gray, dari door trimnya pun light gray juga. Jadi cukup unik gitu ya konsepnya. Oke. So, begini aja guys rasa duduk di baris kedua dari si Daihatsu All New TAF tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi menurut gue tingginya 170 cm. Di sini ya layaknya dengan K-car lain, soal ruangan udah juara banget, nggak perlu diragukan lagi. Di sini gue masih ada 10 jari lebih. Jadi memang untuk mobil yang seukuran kecil kayak gini, ini tergolong sangat lega banget. Termasuk kolong joknya masih bisa kalian molosin kaki sehingga kalian duduknya bisa agak selonjoran juga di bagian sininya. Nah, di belakang sini juga joknya kayak yang gue bilang, dia berbeda warnanya dari yang depan karena belakang sini dia serba light gray gitu ya. Tapi tetap ke bagian pattern camo di tengah dengan aksen honeycomb yang bikin dia terkesan sporty juga, jadi nggak terlalu di-courting kayak N1 kemarin yang belakangnya polos. Di sini pun udah ada 2 buah headrest yang bisa kalian naikin. Memang konfigurasi mobil K-car seperti itu hanya 4-seater ya. Duduknya sih ya cukup oke lah ya. Maksudnya ya ini memang agak tegak sih, khas dengan desain SUV, tapi nggak yang tegak sampai parah banget gitu, masih cukup acceptable. Tapi memang dia minim fitur di bagian sini, nggak ada armrest, nggak ada seat back pocket, nggak ada entertainment, nggak ada apa-apa. Jadi benar-benar terasa basic banget, layaknya sebuah mobil yang utilitarian. Penyimpanan, dia nggak ada sama sekali di bagian tengah sini, hanya ada di bagian door trimnya. Dan door trimnya kayak yang gue bilang, dia warnanya light gray. Dan dia ada aksen kayak nyowak-nyowak gitu, yang kesannya tuh kayak rolling door kalau dilihat. Jadi kesannya lagi-lagi mungkin rolling door itu maco bagi orang Jepang gitu ya, makanya menginspirasi door trim ini. Ke bawah, itu ada bottle holder 2 buah. Itu juga penyimpanan di belakang, cuman itu aja. Sisanya nggak ada apa-apa, cuman ada grab handle dan ada lampu di bagian atas ini. That's it. Kita lanjut ke bagian bagasi. Oh iya, at least kalian udah dapat Isofix tethering point 2 buah di bagian joknya. Jadi kalau kalian pengen bawa bayi 2, itu masih bisa. Oke, lanjut bahas bagasi dari Daihatsu All New TAF. Nah, ini sendiri untuk bukanya, dia sudah electric button dan kalian nggak perlu ngeraba-raba di bagian bawah sini karena udah ada markingnya berupa 3 titik di sini untuk memberitahu di mana posisi latchnya gitu ya. Jadi oke lah. Nah, kebuka. Memang karena dia sekarang sudah menciut menjadi K-car, bagasinya pun juga ikut menciut gitu ya. Jadi nggak terlalu gede, tapi menurut gua untuk sebuah mobil yang kalian pakai harian ataupun mancing atau kayak kegiatan outdoor yang light, ini sih ya masih oke lah. Pertama-tama dia kalau kalian taruh koper medium gitu ya, 1 masih bisa, walaupun koper large dia nggak muat. Dan bagian bawah bagasinya ini dilapis dengan plastik semua, jadi kalau kalian habis kotor-kotoran, main lumpur apa segala macam kalian taruh sini, ini tinggal kalian copot aja karena ini bisa dicopot gitu ya. Kalian angkat seperti ini, terus kalian cuci, no hassle, gampang. Termasuk yang gue tadi bilang, ini pun false floor, jadi bisa kalian buka untuk nge-reveal tempat penyimpanan lagi di bagian bawahnya
yang oke lah, bisa nyimpen kayak sepatu atau sejenisnya, cukup di bagian bawah sini. Dan di bawahnya lagi masih dibuka juga. Kalau kita buka di bagian bawah sini pun ada kayak toolkit, ada dongkrak, namun memang dia nggak ada spare tire karena dia dilengkapi dengan tire repair kit. Jadi kalau kalian kenapa-napa di jalan, dia pakainya tire repair kit gitu ya. Nah, dia pun juga ada beberapa tempat penyimpanan terbuka kayak di bagian samping sini gitu ya. Lagi-lagi yang material itu plastik dan ada kayak groove-nya gitu supaya barang kalian gak licin, termasuk di bagian sebelah sininya juga yang sedikit lebih kecil. Kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, tentunya jok baris kedua ini bisa dilipat rata dan lipatnya pun gampang, langsung dari belakang sini. Seperti itu. Dan kalau udah dilipat, memang ini langsung rata sampai ke baris kedua gitu ya. Kalau udah kayak gini, jadi jauh lebih gede sih. Kalau kalian pengen taruh koper large 2 gitu ya, masih muat di bagian dalam sini. Jadi memang berguna banget ini sistem pelipatan joknya. Termasuk ada lampu juga di bagian atas ini untuk menerangi cahaya pas lagi malam-malam walaupun lampunya masih kuning seperti biasa. Dan nggak kayak kebanyakan K-car yang mengutamakan praktikal, kan dia kalau K-car rata-rata tuh openingnya tuh rendah gitu ya. Karena ini bumpernya tuh ala-ala SUV, maka dia openingnya jadi agak tinggi. Kalau kalian pengen masukin barang sini itu harus kalian angkat agak sedikit lumayan jauh gitu ya. Tapi enaknya sih kalau bumper tinggi kayak gini, ya lebih kesannya tuh rugged gitu ya. Jadi kalau kalian kotor-kotoran tuh nggak langsung kena body. Ya kurang lebih sih bagasinya sesimpel itu. Walaupun ya keren dan unik, namun karena TAF kini menjadi kecil dan sangat mahal, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Daihatsu All New TAF. Muka TAF tipe X yang gak pakai package-packagean, kalau kalian lihat itu seperti ini. Iya, jadi depannya polos, emblemnya Daihatsu dan ada logo TAF-nya kecil di bagian samping offset gitu ya. Ini berhubung udah ada garnish, jadi berubah total. Tapi dia jadi ada vertical slats yang menyerupai grill. Padahal ini gak bolong. Jadi ini tuh dua adalah grill palsu. Gak kayak kebanyakan K-car yang startup chime-nya itu bikin kalian berasa spesial karena beda dengan mobil di sini. Contohnya kayak kemarin gitu ya, N1 ataupun N-Box. Itu kan chime-nya kayak Japan eksklusif gitu kan. Untuk si TAF ini, dia startup chime-nya sama seperti Xenia, Avanza, Race, Rocky. Jadi suaranya begini. Jadi kalau kalian startup mobil ini rasanya kayak startup Race, Rocky, Avanza, Xenia. Ini kan aksesoris OEM dari Daihatsu Jepang yang mereka sebut Black Pack gitu ya, yang ada garnish-garnish dark chrome kayak gini. Tapi biasanya aksesoris OEM dari pabrikan itu kan pemasangannya rapi banget, jauh lebih rapi dibandingkan pasang sendiri di luaran gitu ya. Tapi ini, entah kenapa kayak cuman pakai tapes gini gitu ya, dan itu pun tapesnya nggak menyeluruh, jadi kayak di pinggir sini, di sini, dan ini udah mulai ngangkat. Iya, jadi kayak biasanya kan kayak dikasih karet atau apa gitu kan kalau OEM. Ini sangat tidak Jepang secara pemasangan kualitasnya. Namun tenang, karena kami senang nama legendaris TAF kembali dibangkitkan di dalam K-car yang penuh banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di All New Daihatsu TAF. Ini adalah hal yang pertama kali gue lihat ada di Daihatsu. Rata-rata ada di mobil Eropa gitu ya. Tua sein untuk si TAF ini, dia kembali ke tengah, iya, alias centering. Jadi kalau kalian misalnya ke kanan nih, rata-rata misalkan kalian tekan, tek, dia bakal nahan kan di sini sampai kalian putar setir, cetek baru balik ke tengah gitu. Ini dia udah balik ke tengah kayak gini. Jadi kalau kalian pengen cancel, kalian tinggal tap ke atas. Begitu juga kalau kalian pengen send kiri, dia kembali ke tengah. Jadi always centering, seperti mobil Eropa. Ini lucu banget ada di Daihatsu gitu ya. Di bagian tongkat Harry Potter untuk penyangga hoodnya ini, dia tuh ada kayak plastik handle-nya. Iya, jadi kayak gini. Rata-rata kan biasanya lurus aja gitu ya. Jadi kalau kalian mesinnya panas, kalian pegang ini kayak panas gitu kan. Ini ada handle yang bisa kalian pegang seperti ini. Jadi kalau kalian pengen prop hoodnya, kalian nggak perlu takut pegang benda panas. Dan hal interesting terakhir dari si Daihatsu All New TAF ini adalah karena dia CBO Jepang, sebagaimana brand Jepang di Jepang, itu banyak banget optional package-nya. Nah untuk yang satu ini, kan kayak tadi gue bilang, dia tuh black pack. Iya, jadi ini udah lihat ya. Jadi ada dark chrome-nya, kemudian alloy-nya peleknya gunmetal gitu ya. Jadi black pack, sangar gitu kan. Tapi menurut gue, yang paling lucu justru bukan yang black pack, bukan juga yang chrome pack, tapi white pack di bagian bawah sini. Dia ada aksen-aksen putih kayak contohnya di spionnya, door handle-nya, dan peleknya itu kaleng berwarna putih. Iya, itu lucu banget. Itu persis yang kalian lihat di thumbnail video ini gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin yang lebih pengen OEM look yang lebih culture gitu,
kayaknya white pack akan menjadi pilihan yang lebih mencuri perhatian orang. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Daihatsu All New TUF Reborn tahun 2022. Menurut kita, ini memang sebuah perubahan yang agak lumayan ekstrim gitu ya. Rata-rata pengguna TUF yang ngeliat ini pasti syok berat. Iya, kenapa TUF sekarang jadi kecil dan imut banget kayak gini gitu. Tapi yang seperti kita bilang tadi, makin kesini jalanan makin macet, orang makin lebih suka mobil kecil. Namun heritage itu nggak boleh dihilangkan, sehingga ketika membuat mobil kecil yang baru, mereka tuh udah oke banget dengan mengambil beberapa heritage mobil lama yang memang udah legendaris pada masanya. Salah satunya adalah TUF ini. Walaupun dia menjelma jadi K-car, tapi dia tetap rugged, tetap ala SUV, tetap berdesain gitu ya, dan tetap didukung dengan penggerak all-wheel drive yang tentunya membuat dia lumayan capable untuk kalian bawa ke jalan-jalan pinggiran yang agak kotor-kotoran dikit gitu. Dan memang ini masuk ke Indonesia itu via importir umum, dan yang pertama kali bawa ini ke Indonesia adalah JDM CBU Cars. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bro Michael dari JDM CBU Cars by Hobi Motor yang udah jadi kita untuk mulasi Daihatsu All New TUF ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk melihat mobil ini lebih detail, pengen tanya mobil dan lain-lain, silahkan check out Instagramnya JDM CBU Cars di sebelah sini, atau kontak CP-nya di bagian bawah sini. Karena konsepnya JDM CBU Cars itu menarik banget menurut gua. Kalian bisa impor mobil Jepang apapun yang kalian mau. All new TUF bisa, all new Tanto bisa, all new Hijet bisa. Pokoknya mobil yang ada di Jepang kalian pengen bawa ke sini, mereka bisa bawain buat kalian gitu. Namun tentunya dengan catatan, mobil impor pasti harganya kan di atas mobil yang ada di sini. Jadi ini bukan untuk kaum mendang-mending. Kalau kalian kaum mendang-mending, pasti akan shock dengan harganya. Iya, karena mobil-mobil CBU K-Car baru-baru seperti ini, itu rata-ratanya harganya ada di 600 sampai 700 jutaan rupiah. Begitu masuk ke Indonesia gitu ya. Tapi untuk sebuah barang hobi, lucu. Jadi kalau kalian punya duit dan hobi, ya bolehlah kalian boyong gitu ya. Itu terserah kalian, balik lagi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Thank you banget JDM CBU Cars by Hobi Motor, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya ini, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna Soto Jangki sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan review mobil-mobil terbaru dari kami, informasi otomotif yang menyenangkan untuk kalian ikuti secara harian. Oke, sekian aja untuk TUF Reborn yang lumayan ekstrim, tapi menurut gua sangat unyu dan gemas ini. We'll show you guys again in the next video. Ride safe and God.